Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan membagi tips dan trik bagaimana membina KSN IPA SD khususnya materi fisika. Jadi materi fisika KSN IPA SD kadang-kadang tingkat soalnya itu sama dengan soal SMP, bahkan untuk tingkat-tingkat nasional itu sama dengan soal SMA. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana kita menyampaikan fisika SMP, fisika SMA kepada anak-anak SD supaya anak-anak itu lebih cepat mudah dan lebih cepat paham. Nah, di sini saya ingin membagikan beberapa tips dan trik ya. Semoga dengan cara ini anak-anak bisa lebih mudah dengan paham dan semoga bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing. Ya, ini saya hanya bercerita menurut pengalaman saya 2 tahun membina KSN IPA SD di tingkat nasional seperti itu. Oke, kita mulai. Jadi seperti ini. Saya langsung saja Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kuatkan konsep matematika dasar terlebih dahulu dan kuatkan logika matematika. Ya, siswa dengan matematika dasar yang lemah akan kesulitan menyelesaikan soal-soal fisika. Ini sangat jelas Bapak Ibu. Jadi fisika tanpa matematika ya tentu sangat susah ya. Maka yang pertama adalah kuatkan konsep matematika dasarnya. Nah, ini ada yang ingin saya luruskan. Misalkan soal seperti ini. Dari SD sampai SMA anak-anak itu cenderung menggunakan kata-kata pindah ruas. Ya, mungkin ini perlu kita luruskan karena nanti terkait dengan cara anak-anak dalam menyelesaikan soal. Saya beri contoh nomor 1. X tambah 2 nah, itu sama dengan 4. Ya, betul, memang pada ujungnya akan pindah ruas. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan supaya angka 2 dari kiri itu menjadi 0? Maka tentu nanti kedua ruas harus masing-masing dikurang dengan 2 gitu ya. Jadi X tambah 2 kiri kurang 2, maka kanan juga dikurang 2. Jadi harus adil Bapak Ibu. Sama kan? Jadi 2 kurang 2 0, maka seolah-olah yang tadi di kiri itu tambah 2, maka ketika diberi perlakuan yang sama, maka seolah-olah dia pindah ruas menjadi 4 kurang 2. Jadi hasilnya sama dengan 2. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada anak masing-masing diapakan. Kemudian yang kedua, X kurang 2 sama dengan 4. Nah, ini diapakan ini supaya min 2 hilang dari sebelah kiri. Tentu kiri kanan ditambah 2. Ini yang harus kita luruskan. Jadi kiri tambah 2, kanan tambah 2. Adil kan? Gitu ya. Jadi min 2 tambah 2 0, maka di kiri yang tersisa X saja. Maka X sama dengan 4 tambah 2. Jadi kelihatan seolah-olah pindah ruas dari min 2 jadi plus 2. Jadi hasilnya sama dengan 6. Ya, jadi seperti itu. Itu kalau penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana kalau kemudian perkalian dan pembagian? Misalkan 2 dikali X itu sama dengan 4. Oke, gampang saja sebetulnya. Nah, bisa pakai logika sebetulnya ini. Tapi saya ingin menampilkan proses matematiknya. Berapa dikali 2 hasilnya 4? Tentu jawabannya adalah 2. Nah, bagaimana proses matematiknya supaya di sebelah kiri ini 2 ini jadi 1? Kalau tadi di penjumlahan pengurangan kita jadikan angka 0. Gitu ya. Ini jadi 1, caranya bagaimana? Tentu ya 2 kali X sama dengan 4. Nah, ini proses matematikanya adalah ya kiri dibagi 2 supaya tidak salah. Ya, di kanan juga diberikan perlakuan yang sama dibagi 2. Sehingga kata anak-anak nanti, oh ini pindah ruas, tadi kan kali, maka pindah ke kanan jadi bagi. Jadi sebetulnya bukan pindah ruas ya, tapi masing-masing diberikan perlakuan yang sama. Jadi di sini 4 bagi 2 sama dengan 2. Kemudian yang terakhir, X dibagi 2 sama dengan 4. Ini kadang-kadang anak SMA pun banyak yang salah di sini. Ya, logikanya berapa kalau dibagi 2 hasilnya 4. Nah, jadi gitu logikanya. Tapi bagaimana caranya? Nah, kalau dia pembagian, maka X per 2 sama dengan 4. Nah, diapakan ini supaya tidak salah, maka kiri kali 2, kanan kali 2. Ini 2 bagi 2 1, maka X sama dengan 8. Jadi ini konsep-konsep dasar yang harus kita kuatkan pada anak-anak.
Sehingga nanti ketika mereka bolak-balik rumus, mereka paham konsep ini ketika dimasukkan angka, ya mereka kalau sudah ingat konsep ini, mereka akan menjawab soal dengan mudah. Kemudian yang kedua, ini konsep matematika dasar, ya termasuk juga nanti x kuadrat sama dengan 4. Nah, ini sudah biasa anak-anak. Bagaimana caranya supaya x, di sini jadi x saja, maka kiri diakarkan. Jadi akar x maka sama dengan x. Akar dari x kuadrat supaya adil ya, sama dengan akar 4. Ya, akar dari kuadrat ya sama dengan x. Ya, jadi akar 4 plus minus 2 ya, seperti itu. Jadi setiap terjadi perubahan persamaan matematis itu pasti sebelum itu terjadi perlakuan atau diberikan perlakuan yang sama ruas kiri dan ruas kanan. Oke, lanjutnya contoh soal menguatkan logika. Jadi logika itu ya misalkan tinggi A sama dengan 2 kali tinggi B. Kalau tinggi A sekian, B berapa? Jadi seperti itu soal-soal yang menguatkan logika. Misalkan lebar sebuah meja adalah 80 cm. Jika panjang meja 2 kali dari lebarnya, berapakah panjang meja? Kemudian 4 ditambah dengan 2 kali sebuah bilangan adalah 10. Berapakah bilangan itu? Uang Andi adalah setengah dari uang Badu. Jika uang Badu adalah Rp40.000, berapakah uang Andi? Jadi nanti ketika anak-anak berhadapan dengan soal KSN, itu akan permainan logika itu diperlukan. Gitu ya. Jadi dalam hal ini kita harus menguatkan matematik dulu. Tapi kalau anak-anak itu memang matematiknya sudah bagus, berarti langkah pertama ini bisa kita lewati. Oke, yang kedua adalah kuatkan terlebih dahulu pemahaman istilah kepada anak-anak. Dalam hal ini guru harus kreatif dalam membuat contoh. Misalkan gini, sebetulnya gini Bapak Ibu. Jadi sebetulnya hindari sebetulnya kita memberikan di awal-awal itu memberikan banyak istilah kepada anak-anak. Nanti kalau memang dia sudah kemampuannya sudah bagus, baru diberikan istilah itu. Misalkan ketika kita belajar mengajarkan gerak lurus beraturan, ya diberikan contohnya saja. Jadi nanti ketika mereka betul-betul paham, baru ditingkatkan grade-nya ke memberikan istilah-istilah ini. Tapi kalau kita ingin menguatkan istilahnya dari awal, nah sebaiknya kita berikan contoh sederhananya. Ya, jadi gerak lurus beraturan, ya kita sudah paham dari definisi gerak dengan kecepatan tetap. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak dengan kecepatan yang berubah secara beraturan. Artinya bisa bertambah, bisa berkurang. Pokoknya nambahnya beraturan, kurangnya beraturan. Nah, berarti di situ ada besaran lain namanya percepatan. Nah, saya beri contoh seperti ini. Tentukan percepatan dari data kecepatan berikut dan tentukan jenis geraknya. Misalkan seperti ini. Ini kalau kita lihat, ya kan setiap detik nilainya 2, berarti tidak naik dan tidak turun, gitu ya. Nah ini maka kita katakan dia tidak dipercepat, tidak diperlambat, berarti percepatannya 0. Apa jenis geraknya? Jenis geraknya gerak lurus beraturan, seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu bisa buat soal-soal seperti ini berulang-ulang gitu ya. Cuma angkanya diganti 2, 2, 3, 3, 4, 4. Jadi seperti itu untuk menguatkan konsep gerak lurus beraturannya. Nah sekarang yang GLBB. Nah ini GLBB tadi. Kita bisa menguatkan konsep anak-anak tentang GLBB seperti ini dengan memberikan data kecepatannya. Seperti ini ya. Nah ini kita lihat setiap detik itu bertambah 4. Ini bertambah 4. Nah karena ini kecepatannya bertambah secara beraturan, maka ini geraknya tentu gerak lurus berubah beraturan. Gitu ya. Berapa percepatannya? Percepatannya tinggal dilihat setiap detik nambah berapa kecepatannya, maka percepatannya 4 meter per sekon kuadrat. Artinya setiap detik kecepatannya bertambah 4. Jadi itu percepatan itu. Jadi kita melihat setiap detik nambah berapa, maka itulah percepatannya. Kemudian yang ketiga, oke, jadi sama saja Bapak Ibu, ini yang ketiga, cuma angkanya saya ganti. Ini saya bilang tadi, kita harus membuat soalnya berulang-ulang, cuma angkanya diganti untuk membuat anak itu paham dia yang mana GLB dan mana GLBB. Nah, ini berapa percepatannya? Dilihat setiap detik nambah berapa? 2 ke 8 berarti tambah 6. Itu berarti ya kita lihat dulu ini beraturan atau 38 ke 14 nambah 6. Ya, berarti percepatannya 6 meter per sekon kuadrat. Jenis geraknya apa? Karena
kecepatannya bertambah secara beraturan, tambah 6, tambah 6, tambah 6, maka jenis geraknya adalah gerak lurus berubah beraturan. Kemudian kita juga bisa memberikan yang diperlambat. Ya, ini kita lihat setiap detik itu berkurang 8. Ya, 32 kurang 8, ini kurang 8. Ya, berarti percepatannya min 8. Atau ini kita sebut kemudian dengan perlambatan. Artinya apa? Setiap detik kecepatannya berkurang 8. Ya, sehingga pada suatu saat akan mencapai angka 0 meter per sekon. Berarti ini apa? Yang terakhir ini juga gerak lurus berubah beraturan, cuma yang diperlambat. Nah, ini yang jadi Bapak Ibu bisa membuat soal yang sama gitu ya, cuma angkanya diganti-ganti untuk menanamkan konsep GLB, yang mana GLB, yang mana GLBB, dan dari data kecepatan itu anak-anak bisa tentukan percepatannya. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, jadi langkah yang keempat. Oke, tadi ini kita lihat ya, jadi angka ke-1, angka kedua, betul ya. Oke, ini yang ketiga, mohon maaf, kita ubah dulu. Yang ketiga, semoga tidak terbalik lagi. Oh, ini yang keempat, jadi kebalik kok ini. Keempat kita cek dulu. Oke. Jadi kita lanjut dulu ke yang ketiga. Itu yang kedua. Yang ketiga, usahakan hindari mengajar siswa menghafal rumus dengan cara-cara salah, karena akan mengaburkan konsep fisika siswa dan malah membuat siswa tidak paham konsep. Nah, ini yang saya temui di anak-anak SMA. Jadi ini dari SD sudah diajarkan cara rumus-rumus seperti ini. Kalau ditanya S, P kali T. Kalau ditanya V, S per T. Kalau ditanya T, S per V. Nah, sekarang bagaimana kalau kemudian rumusnya itu lebih dari 3 besaran? Kan tentu tidak bisa menggunakan cara ini. Nah, kalau soalnya seperti ini, kuatkan saja konsep dasar matematiknya Bapak Ibu. Malah soal-soal GLB itu anak-anak bisa mengerjakannya tanpa menggunakan rumus. Nah, ini sering saya lihat juga anak-anak kalau belajar ini adalah ketika belajar hukum Ohm, V sama dengan I dikali R. Ini juga sering dipakai. Nah, jadi mohon hindari cara-cara seperti ini, karena anak-anak tidak paham konsep. Dia hafal rumus tapi tidak ngerti apa sih maunya rumus ini. Nah, sekarang bagaimana caranya mengatasi hal seperti ini? Nah, ketika kita mengajarkan gerak lurus beraturan dan memperkenalkan konsep kecepatan, kuatkan pemahaman konsep kecepatannya. Gitu ya. Jadi jangan mulai dari rumus Bapak Ibu. Nah, rumus itu nanti anak-anak akan menemukan pola sendiri. Jadi mereka akan tahu sendiri rumusnya dengan pola-pola yang kita berikan. Saya beri contoh. Kecepatan suatu benda 10 meter per sekon. Berarti benda itu menempuh jarak 10 meter setiap 1 detik. Gitu ya. Jadi 1 sekon atau 1 detik itu 10 meter. Kan gitu logikanya. 1 sekon 10 meter. Berarti 2 sekon berapa meter? Nah, jadi ini termasuk melatih logika. Kan 1 sekon 10 meter. Berarti 2 kan 2 kali 10, 20 meter. 3 sekon berarti kan 3 kali 10, berarti 30 meter. Dan seterusnya. Jadi ini 2 meter, 20 meter gitu ya. Ini 30 meter, berarti kalau 4 detik 4 sekon, otomatis 4 kali 10, 40. Nah, sekarang bisa dibalik. Berapa detik menempuh jarak 80 meter? Tentu anak-anak pasti akan menjawab 8. Karena mereka sudah mulai paham dengan pola. Nah, sekarang coba kita balik. Tadi kan 1 sekon menempuh jarak 10 meter. Nah, ini kan 10-nya dari mana? 10 dikali 1. Kalau 2 sekon, berarti jarak tempuhnya 10 dikali 2, kan gitu kan? 10 kali 2. Kalau 3 sekon, berarti kan jarak tempuhnya 10 dikali 3. Nah, jadi seperti itu. Ini 10-nya tadi kan 10 kali 1. Yang 20-nya 10 kali 2, kan gitu Bapak Ibu. Kemudian yang 30-nya kan 10 kali 3. Nah, dari sini anak-anak bisa menemukan pola. Akhirnya mereka paham bahwa rumusnya itu adalah S sama dengan yang 10 ini tadi adalah nilai dari apa? V. 1, 2, 3 ini adalah
waktu, maka mereka akan menemukan sendiri rumusnya E sama dengan V kali T. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tinggal buat soal ulang, kecepatan suatu benda ganti dengan 4, ganti dengan 6, ganti dengan 8, sehingga kemudian dibuatlah seperti ini. Nanti mereka tidak hanya menghafal rumus, tapi mereka betul-betul paham konsepnya. Bahkan untuk menyelesaikan soal GLB tidak perlu pakai rumus. Jadi seperti itu. Atau bisa dibuat seperti ini, ya, dengan melatih konsep dasarnya. Ya, anak-anak, berapa jarak tempuhnya? Jadi mereka paham polanya. Oh, kalau menghitung jarak 2 kali 3, 6. Kalau ini berarti 5 kali 3, 5, 15. Kemudian 4 kali 2, 8. Nah, bagaimana kalau yang ditanya yang lainnya? Ya, mereka tentu sudah bisa. Tadi untuk mendapatkan angka yang kanan, itu kan ini kali ini, kan gitu logikanya. Mereka akan bisa menjawab 2 kali berapa hasilnya 8, berarti jawabannya 4 detik. 3 kali berapa hasilnya 18, berarti 6. Atau berapa kali 2 hasilnya 20, tentu mereka akan jawab 10 meter per detik. Jadi ini yang saya sebut anak-anak nanti bisa menemukan pola. Jadi kita tidak akan bergantung lagi dengan segitiga ajaib tadi. Bukan ajaib, malah menyesatkan, ini bukan ajaib. Jadi hindari mengajarkan anak-anak dengan cara-cara seperti ini. Kemudian yang berikutnya, mengajarkan rumus menentukan kecepatan pada gerak lurus berubah beraturan. Ini kalau sudah ke tingkat provinsi Bapak Ibu. Ya, ini saya berikan contoh satu saja. Nah, bagaimana kemudian menentukan kita sampai tahu, misalkan ini, ya ini contohnya. Misalkan nanti dari mana kita menentukan, atau bagaimana cara menentukan angka 12, angka 10 dan seterusnya. Ini kan seperti sebuah deret di dalam matematik. Tadi kita sudah tahu bahwa ini setiap detik nambah 2. Ini nambah 2 dan seterusnya. Berarti misalkan kalau kita ingin menuliskan gitu kan, menuliskan 2-nya dari mana gitu kan, berarti 2-nya kan tadi sama dengan 0 ditambah 2. Jadi seperti itu. Kemudian 4 yang ini dapatnya dari mana? Berarti 4-nya dapatnya dari sama dengan 0 ditambah berapa kali 2-nya? Nah, berarti kan 2 kali ditambah 2 kan? Berarti 2 dikali 2. Ini kan 2 kali 1 tadi. Terus 6-nya dapat dari mana? 6 sama dengan 0 ditambah berapa kali 2-nya kita tambah? Ada 3 kali, berarti 2 kali 3. Nah, nanti dari sini anak-anak bisa menemukan pola bahwa kecepatan dalam GLBB itu rumusnya yang 0 ini menunjukkan kecepatan awal. Berarti mereka akan tahu V0 ditambah tadi 2 itu nilai dari apa? 2 itu nilai dari percepatan. 2. Berarti 2 A dikali T. Jadi mereka akan tahu sendiri rumusnya seperti ini. Ini kan rumusnya lengkap, lebih rumit dari yang SP kali T tadi Bapak Ibu, tapi kalau diajarkan dengan cara-cara seperti ini mereka akan lebih mudah paham. Ya, tentu dengan diulang-ulang seperti itu. Ya, ini cara kita mengajarkan anak-anak tanpa harus menggunakan cara-cara instan gitu ya. Artinya tidak perlu menggunakan rumus, apalagi menggunakan segitiga ajaib, segi 4 ajaib, itu malah akan mengaburkan konsep anak-anak. Oke, yang berikutnya ini saya lewati saja. Yang 4, mengajarkan fisika ke siswa SD jangan terlalu matematis Bapak Ibu. Nanti matematis itu maksudnya dikit-dikit rumus gitu. Jadi ketika ada soal yang dibayangkan rumus. Ya, jadi kalau sudah diajarkan dengan cara tadi, maka matematis itu bisa dihindari. Ya, kecuali memang pada soal-soal yang lebih tinggi grade-nya itu harus memang pakai rumus. Misalkan pada rangkaian seri, rangkaian paralel, ya tidak ada cara lain kecuali pakai rumus. Oke, ini contohnya. Contoh soal. Soal ini bagi anak-anak SD itu sulit. Ya, ini ceritanya ada dua benda berhadapan bergerak dalam arah yang berlawanan. Ini kecepatannya 4 meter per detik ke kanan, ini yang ke kiri. Terus mula-mula terpisah sejauh 35 meter. Pertanyaannya, setelah berapa detik mereka akan berpapasan? Berapa meter dari A dan berapa meter dari B? Misalkan A yang kiri, B-nya yang kanan. Ini seperti itu. Nah, kalau ini kita ajarkan dengan pakai rumus, maka
saya yakin anak-anak tidak akan bisa menjawab soal ini. Kenapa? Karena kalau pakai rumus seperti ini cara jawabannya. Nah, ini dia. Jadi ini kalau pakai rumus. Nah, maka untuk menjawab soal ini kita coba cara lain, yaitu nggak pakai rumus. Oke, saya berikan contoh yang searah dan yang berhadapan, nanti kemudian ada yang saling kejar-kejaran. Kita selesaikan dulu yang ini. Ini A, ini B. Nah, caranya bagaimana? Yang A setiap detik itu bergeser 4 meter ke kiri, ke kanan, mohon maaf. Yang B setiap detik bergeser 3 meter ke kiri. Berarti setiap detik mereka akan tambah dekat 4 tambah 3. Atau mereka akan setiap detik akan bertambah dekat 7 meter. Seperti itu. Oke ya. Jadi setiap 1 detik yang 35 meter ini berkurang 7. Maka perlu waktu berapa supaya habis 35 itu? Gitu ya. 1 detik 7 meter, 2 detik 14 dan seterusnya. Maka perlu waktu 35 ini jaraknya dibagi dengan 7 ini. Berarti 35 bagi 7 sama dengan 5 detik. Ya, jadi mereka akan berpapasan 5 detik sejak mereka mulai bergerak. Berapa meter dari A tinggal dikalikan 4 meter per detik. 1 detik 4 meter. Kalau 5 detik 4 kali 5 berarti 20 meter dari A. Atau berapa meter dari B, gitu ya. Ini B itu 1 detik 3 meter, perlu waktu 5 detik, berarti 3 kali 5, 15 meter. Bagaimana mengujinya? Ditambah saja 20 tambah 15, 35. Berarti tidak ada satupun yang salah dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Jadi seperti itu. Ya, maksudnya begini. Ya, ini misalkan berpapasannya di sini ya. Berarti dari sini itu 20 meter, gitu ya. Kemudian dari sini itu jaraknya 15 meter. Dan kalau ini ditambah harus hasilnya 35 meter. Nah, itu cara yang tanpa rumus. Dan sekarang bagaimana kalau yang searah geraknya? Nah, yang searah sama logikanya, cuma gini. Ini bergeser 18 meter. 18 meter setiap detik. Yang ini bergeser 10 meter tiap detik. Seperti itu. Berarti setiap detik mereka bertambah dekat berapa? Tentu bukan 18 tambah 10. Karena mereka tidak berlawanan arah. Mereka bertambah dekat 18 kurang 10. Ya, maka jadi 8 meter. Jadi seperti itu. Jadi setiap detik yang 48 meter ini akan berkurang 8, gitu ya. Maka perlu waktu berapa detik supaya habis? 48 bagi 8. Waktu 6. Nah, berarti nanti si A ini akan menyusul B pada jarak berapa? Berarti 18 kali 6 108, gitu ya. Dan 10 kali 6 60. Ya, kalau dikurang 18 kurang 60 ya sama dengan 48. Jadi seperti ini maksudnya. Misalkan ini A mula-mula, ini B mula-mula, gitu ya. Mereka kemudian A menyusul B di sini. Misalkan di sini ini A, ini yang ini B. Ya, kemudian di sini A menyusul B-nya di sini. Maka kalau dilihat dari A, ini jaraknya 108. Jaraknya dari B berapa? Ini 60. Kalau dikurang berapa? 108 kurang 60 ya sama dengan jarak A dan B mula-mula, yaitu 48 meter. Jadi seperti itu. Nah, ini soal-soal yang anak-anak SD itu insya Allah bisa dijawab dengan mudah asal diajarkan dengan cara tanpa menggunakan rumus. Dan ini yang saya terapkan pada anak-anak yang pernah saya bina. Kemudian contoh lain pada materi suhu dan termometer. Ini yang juga kadang-kadang sulit bagi anak-anak. Nah, yang saya lihat anak-anak itu, nah ini kecenderungannya menghafal rumus. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi ada Celsius, ada Fahrenheit, ada Reaumur, ada kemudian Kelvin ya yang kita tahu. Jadi ada berapa rumus? 1. Di sini ada 2, C ke F, F ke C, C ke R, R ke C, C ke K, K ke C. Kemudian belum F ke R, R ke F, F ke K, K ke F, R ke K, dan jadi ada banyak rumus yang harus dihafal. Nah, kalau ini kita ajarkan kepada anak-anak, mereka tambah bingung. Lalu bagaimana caranya? Ya, caranya jadi saya tidak menyarankan dengan menggunakan rumus seperti ini.
Caranya begini Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa perbandingan skalanya 100 kurang 0 itu 100. Jadi 180 kurang 32 itu, mohon maaf, ini 212, mohon maaf, 212 derajat Fahrenheit. Berarti ini ada 180 skala. Yang ini ada 80 skala. Yang ini kalau 373 kurang 273 Kelvin itu ada 100 skala. Kalau ini kita kurangi, maka kita akan ketemu dengan angka 5 banding 9 banding 8 banding 5. Seperti itu. Gitu ya. Jadi 5 banding 9 banding 8 banding 5. Artinya apa? Kalau di Celsius itu naik 5, maka di Fahrenheit itu naik 9 dari titik tetap bawahnya. Di Reaumur naik, mohon maaf, ini 4 ya. Ya, Reaumur naik 4, di sini naik 5. Jadi kenaikannya itu yang perbandingannya 5, 9, 4, 5, bukan angka yang ditunjukkan. Kalau begini kondisinya berapa angka yang ditunjukkan? Tinggal ditambah dengan titik tetap bawah. Ini naik 5, tambah 0 ya 5. Ini naik 9, tambah 32, berarti 41. Ini naik 4, tambah 0 ya 4. Dan ini naik 5, tambah 2, 73, berarti 278. Berarti 278 Kelvin, kemudian 4 derajat Reaumur, 41 derajat Fahrenheit, dan 5 derajat itu kondisinya sama. Gitu ya. Jadi yang 5, 9, 45 itu adalah perbandingannya. Nah, bagaimana sekarang misalkan diketahui 10 derajat Celcius, ditanya derajat Fahrenheit berapa derajat Reaumur, dan berapa Kelvin. Nah, saya mengajarkan caranya gini Bapak Ibu. Jadi kurang ya, kemudian langkah-langkahnya kurang, bagi, kemudian kali, kubah kata ya. Nah, saya singkat kubah kata, dan tambah. Ya, jadi saya singkat kubah kata, kurang bagi kali. Apa yang dikurang? Misalkan ini 10 derajat Celcius berapa derajat Fahrenheit, berapa derajat Reaumur, dan berapa Kelvin. Kurang. Kalau yang diketahui Celcius berarti 10 kurang 5 berapa? Ya, 10 kurang 10 kurang 0. Titik tetap bawahnya. Berarti kan 10. Nah, kalau yang ditanya Fahrenheit berarti kurang, kemudian bagi dengan 5. Gitu ya. Jadi 10 kurang 0 dulu, berarti 10 bagi 5 itu 2. Ya, pengalinya 2. Kemudian berapa kenaikan pada termometer Fahrenheit? Ya, kenaikannya kita hapus dulu, mohon maaf. Ini saya ulang dulu. Ya, jadi saya ulang. Kalau misalkan yang diketahui 10 derajat Celcius berapa derajat Fahrenheit, berapa derajat Reaumur, dan berapa Kelvin, langkah-langkahnya kurang. Apa yang dikurang? 10 kurang 0 berarti 10. Nah, 10 bagi 5, langkah kedua bagi dengan titik tetap perbandingan skala yang diketahui. 10 bagi 5 2. Jadi ini pengalinya 2 nanti. Ya, berarti di sini akan naik berapa? 2 kali 9 18 gitu ya. Ini naik berapa? Berarti 2 kali 4 8. Ini naik berapa? 2 kali 5 10, karena sama perbandingan skalanya dengan saya. Lalu berapa angka yang ditunjukkan? Lihat titik tetap bawahnya. 32 tambah 18 itu 50. 0 tambah 8 itu 8 derajat Reaumur. 273 tambah 10 itu hasilnya 283. Ya, jadi ini yang artinya untuk menjawab soal ini tidak perlu pakai rumus. Kurang bagi kali tambah. Kenapa? Karena nanti ketika ada termometer lain, kita anak-anak bingung karena nggak punya rumus. Lalu bagaimana kalau ada soal seperti ini? Ya, langkah-langkahnya sama kayak tadi. 100 kurang 0 100. Tentukan dulu perbandingan skalanya. 160 kurang 10 berarti 150. Ini kalau disederhanakan itu 2 banding 3. Artinya kalau di Celcius naik 2, maka di Udin akan naik 3. Kalau di Celcius naiknya 4, maka di Udin akan naiknya 6, dan seterusnya. Pokoknya perbandingannya 2 banding 3. Nah, sekarang kalau di Celcius menunjukkan angka 30, maka di Udin menunjukkan angka berapa? Pertama, langkah-langkahnya kurang tadi. 30 kurang 0, 30.
30 bagi 2 15 gitu ya. Ya, kurang dibagi itu 15 kali dengan 3 berapa nih? Kalau dikali 3 berarti 45. Terakhir adalah angka-angkanya tambah 10 tambah 45 hasilnya 55 derajat U. Nah, ini maksud saya supaya kita tidak menggunakan atau meminta anak-anak untuk menghafal rumus yang begitu banyak. Tadi baru rumusnya pakai SP kali T saja kita sudah pakai ini, apalagi kalau yang ini rumusnya sepertinya rumit. Tapi kalau diajarkan dengan cara begini insya Allah mudah bagi anak-anak. Yang kelima, pada materi-materi tingkat tinggi usahakan cari analogi dan cara mudah untuk disampaikan ke siswa agar mereka lebih mudah paham. Analoginya apa Bapak Ibu? Kalau ini soal yang sering anak-anak, ini sebetulnya mudah sekali, mau berapapun lampu dan saklarnya, asal anak-anak itu pegang konsepnya. Jadi barangnya gini, ini ada dua sungai, gitu ya. Yang di satunya ini ada bendungan, yang satunya nggak ada bendungan. Nah, kemudian dari atas di sini ada air yang mengalir dari sini. Kira-kira air itu akan pilih yang ada bendungannya atau yang tidak ada bendungannya? Ya tentu air akan pilih jalan sebelah kanan ini. Di sini dia tidak mau lewat sini karena ada penghalang. Di sini dia akan pilih jalan yang ini. Maka demikian juga ketika arus listrik dipilihkan gitu ya, dipasangkan dengan ini. Jadi demikian juga gini, arus listrik Bapak Ibu. Nah gini, ini ada baterai gitu ya, ada baterai ya, rangkaian tunggalnya. Ini ada dua jalan gitu ya, ada dua jalan. Yang satunya itu ada lampu. Yang satunya, nah di sini, misalkan di sini ada saklar. Nah, ketika saklarnya dibuka, tentu pilihannya hanya lewat lampu seperti ini. Tapi ketika saklarnya ditutup, nah karena jalur yang atas itu nggak ada penghalangnya, nggak ada bebannya, tentu arus listrik akan pilih lewat jalur yang atas. Maka akibatnya lampu ini tidak menyala. Cuma kalau kondisinya begini, tidak ada beban yang lain, maka ini namanya konslet karena arus tidak melewati beban. Berarti kita bisa pilih ini, misalkan gini, lampu manakah yang akan menyala kalau misalkan saklar S1 ditutup, kemudian S2 ditutup, sedangkan S3 dibuka. Nah, ini soal-soal yang sering keluar. Kalau S1 ditutup, maka otomatis ini arus akan mengalir ke sini. Kalau S2-nya ditutup, maka nyampe sini lampu akan pilih lewat bawah. Arus listrik akan pilih lewat jalur bawah. Dia tidak akan pilih jalur ini karena di sini ada beban, sama dengan bendungan tadi. Maka dia akan memilih jalur yang tidak ada hambatannya. Jadi akan lewat sini. Nah, kemudian S3 dibuka, tentu dia akan memilih karena ini jalannya tertutup, arti karena saklarnya dibuka, maka dia akan pilih jalur yang ini. Tetapi kalau saklarnya ditutup, maka L4-nya tidak akan menyala karena arus akan memilih jalan yang tidak ada hambatannya, itu lewat sini. Ya, jadi seperti itu. Jadi banyak materi yang bisa kita analogikan supaya anak-anak lebih cepat paham. Jadi ini untuk rangkaian seri, bisa gunakan untuk menjelaskan rangkaian seri seperti bahasa sederhananya rangkaian satu jalan. Ya, ini bahasa yang paling sederhana untuk kita sampaikan ke anak SD. Rangkaian paralel, rangkaian yang lebih dari satu jalan. Jadi ketika lampunya satu mati, maka masih ada jalan-jalan yang lainnya atau lampu lainnya masih bisa menyala. Kemudian yang paling terakhir adalah kalau untuk soal-soal materi, untuk materi dengan kesulitan yang tinggi termasuk juga sedang maupun mudah, itu ya, usahakan berikan siswa soal dengan tipe yang sama secara berulang-ulang sampai mereka paham polanya. Kemudian baru diberikan soal dengan jenis berbeda atau pertanyaan yang berbeda. Nah, ini saya alami di materi ketika mengajarkan materi rangkaian listrik arus searah. Karena ini materi SMA kelas 3 tapi kita ajarkan kepada anak SD. Apalagi nanti ketika sudah soalnya seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita lakukannya adalah berikan soal rangkaian kita berikan dulu soal rangkaian seri berulang-ulang. Jadi polanya sama Bapak Ibu. Terus diberikan sampai dia paham polanya, paham rumusnya, paham caranya. Cuma angkanya diganti angkanya gitu. Jadi kalau sudah paham dengan rangkaian seri, ganti dengan rangkaian paralel. Nanti ganti dengan angka yang lain, ganti sampai mereka paham polanya, paham rumusnya, paham caranya, barulah kita tingkatkan ke rangkaian gabungan.
Ya, tapi ini ya untuk soal tingkat tinggi Bapak Ibu. Untuk soal nasional biasanya, kalau soalnya tingkat provinsi ya masih sebatas pada ya paling rangkaian seri atau rangkaian paralel saja, dan sebatas pada soal yang tadi itu, yaitu saklar yang terbuka, saklar yang tertutup, mana lampu yang menyala dan mana lampu yang mati. Ya, kemudian kalau sudah sampai menghitung arus hambatan pengganti arus total, karena hambatan pengganti tadi sudah ini dilatihkan berulang-ulang. Kalau sudah paham betul baru ditingkatkan ke arus total. Nah, di sini ada hukum V sama dengan I kali R. Ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu, mau tidak mau harus pakai rumus. Ya, tetapi kalau sekiranya belum terpaksa pakai rumus, maka tidak usah pakai rumus dulu. Oke. Ya, jadi ini tipsnya adalah mempelajari soal KSN baik IPA maupun matematika atau apa saja, tipsnya adalah latihan terus-menerus sampai paham pola dan triknya. Oke, mungkin demikian dari saya. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas atau ingin diskusi, boleh menghubungi saya lewat PA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.